Selamat pagi Bapak Ibu, kita ketemu lagi di materi metode riset. Hari ini kita masuk kepada bab 5 pengembangan hipotesis. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita mampu menjelaskan pentingnya rangka teoritis dalam rangka penelitian deduktif dan menjelaskan pengembangan hipotesis. Kemudian Bapak Ibu bisa membedakan one tail test dan two tail test ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu bisa memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. Nah, kita mulai dengan pengembangan rangka teori. Di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu telah melakukan kajian teoritis atau telaah literatur. Nah, telaah literatur itu berfungsi kita untuk memahami tentang konsep dan teori yang akan kita pergunakan untuk memberikan jawaban sementara atau yang kita sebut hipotesis. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu memahami tentang pengembangan eh, apa itu membaca telaah literatur, maka kita akan mengembangkan rangka teoritis. Nah, rangka kerja teoritis ini mencerminkan pemahaman kita mengenai bagaimana fenomena, variabel, atau konsep saling berhubungan serta bisa dapat dipergunakan untuk menjelaskan mengenai keyakinan kita akan hubungan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai teori. Baik model maupun teori ini dibangun berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ketika bangun tidur langsung membuat suatu rumusan. Oke, ada hubungan antara X dengan Y. Nah, saya suka memberikan contoh seperti ini. Nah, ini kata contoh hubungan yang tidak logis, tetapi dari suatu fakta spesifik. Contohnya apa? Ada seseorang yang ketika mendengar anjing menggonggong dari subuh hari, kemudian besok pagi dia melihat ternyata ada seorang wanita melahirkan. Beberapa bulan kemudian, dia mendengar anjing menggonggong di subuh hari juga. Dan paginya dia melihat juga ada wanita melahirkan. Nah, terus dia buat suatu hipotesis, jawaban sementara, dugaan sementara bahwa kalau anjing menggonggong maka akan ada wanita yang melahirkan. Tentu dugaan seperti ini tidak dibangun berdasarkan suatu kaidah ilmiah. Sehingga ini kita nyebutnya dalam bahasa Jawa ilmu gatok-gatokkan, ya, ilmu menghubung-hubungkan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Nah, tentu Bapak Ibu tidak boleh melakukan itu. Nah, proses pengembangan rangka kerja teoritis melibatkan beberapa langkah kunci. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendefinisikan konsep atau variabel yang terdapat dalam model penelitian Bapak Ibu. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori yang ada. Yang ketiga, menyusun teori yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel dalam model penelitian tersebut. Nah, inilah yang disebut pengembangan rangka teori. Nah, biasanya kita lakukan dengan tahapan seperti itu. Nah, rangka teori ini berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh proyek penelitian dengan metode deduktif atau penelitian kuantitatif. Nah, terus bagaimana hubungan antara telaah teoritis dengan rangka teori? Tentu sangat erat, di mana literatur yang kita baca melalui telaah literatur memberikan landasan yang solid dalam rangka kita mengembangkan rangka teori. Nah, telaah literatur berfungsi untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini dapat dibentuk model teoritis yang didasarkan pada hubungan logis yang telah dikonseptualisasi. Nah, rangka teoritis ini nanti Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk gambar biasanya sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk melihat hubungan antar variabel tersebut ya.
Nah, biasanya nanti hubungannya ada antar variabel independen, dependen, variabel moderasi, mediasi, dan sebagainya. Nah, ada 3 fitur dasar yang seharusnya dimasukkan dalam rangka teoritis. Tentu tadi sudah dijelaskan. Pertama, Bapak Ibu harus mendefinisikan operasional variabel-variabel yang relevan untuk diteliti. Kemudian dua, melakukan model konseptual yang menghubungkan antar variabel tersebut. Yang ketiga, penjelasan yang terang mengenai ekspektasi adanya hubungan tersebut. Apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Contohnya positif apa? Contohnya kalau kualitas layanan baik, maka kepuasan pelanggan akan baik, yaitu positif. Kalau kualitas layanan naik, kepuasan pelanggan juga akan naik. Nah, diagram skematik dari model konseptual sangat membantu pembaca untuk melihat hubungan teoritis antara variabel-variabel tersebut, ya. Nah, setelah itu kita masuk pada pengembangan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Jawaban sementara atas pertanyaan dalam rumusan masalah, atau di sini dikatakan hipotesis pernyataan sementara yang bersifat dapat diuji dengan meramalkan apa yang diharapkan peneliti ditemukan dalam data empiris. Nah, hipotesis diturunkan dari teori yang mendasari model konseptual penelitian tersebut. Dengan kata lain, hipotesis dapat didefinisikan sebagai dugaan logis mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel dan dinyatakan dalam pernyataan yang dapat diuji. Contohnya tadi, jika kualitas layanan baik, maka kepuasan pelanggan akan baik pula. Nah, itu biasanya kita buat dalam format jika titik-titik, maka titik-titik, ya. Nah, dalam konteks ini kalau kita sebutkan, maka di sini akan ada hipotesis yang terarah. Apakah arahnya positif atau arahnya negatif. Nah, contoh berikutnya adalah semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja. Maka itu hubungannya negatif. Stres meningkat, kepuasan kerjanya turun, negatif. Nah, wanita lebih termotivasi dibanding pria. Jadi wanita ini lebih besar motivasinya dibanding pria. Nah, ini juga lebih dikatakan hipotesisnya terarah. Ada pula hipotesis yang sifatnya tidak terarah, ya. Jadi dia tidak menyatakan hubungan tersebut positif atau non negatif. Nah, hipotesis ini dirumuskan ketika hubungan atau perbedaan tersebut belum dieksplorasi. Jadi belum banyak penelitian yang mengetahui apakah hubungan antara variabel ini positif atau negatif. Nah, sehingga tidak ada dasar yang cukup untuk menunjukkan arahnya. Nah, ini yang kita maksud sebagai hipotesis non-direksional. Namun bisa juga hipotesis non-direksional ini terjadi ketika terdapat temuan yang saling bertentangan dari penelitian sebelumnya terkait variabel tersebut. Ada 10 penelitian menyatakan positif, ada 10 penelitian menyatakan negatif, sama-sama kuat, sama-sama membingungkan. Ya sudah, daripada bingung kita menyatakan ada hubungan tetapi tidak menyebutkan apakah positif atau negatif. Nah, ini yang disebut sebagai hipotesis non-direksional. Nah, metode deduktif mengharuskan hipotesis yang diajukan dapat diuji kebenarannya. Hipotesis tersebut harus disusun sehingga peneliti lain dapat membuktikan bahwa hipotesis itu salah atau benar. Nah, seringkali hipotesis itu nanti kita temukan ada dua macam, hipotesis nol, ya, dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu biasanya menunjukkan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antara satu variabel dengan variabelnya lainnya, yaitu hipotesis nol. Berarti lawannya hipotesis alternatif. Ada hubungan, ada korelasi, ada pengaruh, entah itu pengaruhnya positif atau pengaruh negatif. Yang mana yang akan kita uji tentu hipotesis alternatif dan kita berharap akan
hipotesis alternatif itu diterima karena itu dugaan jawaban kita. Nah, ini yang penjelasan saya terkait dengan hipotesis alternatif. Nah, bagaimana cara kita menuliskan hipotesis nol? Ya, kita lihat di sini H0 ini rata-rata populasi male pria sama dengan rata-rata populasi wanita. Artinya motivasi wanita dan motivasi pria itu sama. Maka lawannya adalah nanti hipotesis alternatif. Bisa jadi, bisa jadi hipotesisnya motivasi pria lebih tinggi dibanding motivasi wanita. Atau motivasi pria lebih rendah daripada wanita. Ini lawannya ya. Nah, sementara kalau tidak ada beda antara motivasi pria dan wanita, itu disebut sebagai hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya lawannya berarti ada beda. Bisa jadi pria yang lebih tinggi motivasinya atau wanita yang lebih tinggi motivasinya, ya. Nah, bagaimana penulisan notifikasi hipotesisnya? Biasanya H0 diberi rata-rata sama dengan 0. Sama angka sama dengan itu sama dengan 0 harus diletakkan di H0. Ya, sementara H alternatifnya bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ini mohon maaf, Sarah seharusnya lebih besar atau tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini bedanya. Nah, kalau ternyata hipotesis yang pertama lebih kecil, maka yang di atas bisa saja H0-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ya, itu cara penulisan notifikasi. Nah, sekarang langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama apa? Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Pilih uji statistik yang tepat. Nanti kita bisa melihat apakah ujinya bersifat parametrik atau non-parametrik. Ya. Nah, uji parametrik digunakan jika data kita bersifat interval atau rasio. Sementara uji non-parametrik untuk data nominal dan ordinal. Apa itu nominal, ordinal, interval, rasio? Nanti bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail. Nah, uji parametrik merupakan pilihan yang lebih kuat, ya, asalkan semua asumsi terpenuhi. Jadi, ibaratnya uji parametrik itu syarat dan asumsinya banyak. Nah, sementara non parametrik lebih sedikit. Nah, karena syarat dan asumsi parametrik lebih kuat, lebih banyak, maka tentu hasil yang dihasilkan lebih baik dibanding yang non parametrik. Nah, beberapa asumsi dari uji parametrik adalah observasi harus bersifat independen. Observasi harus diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal. Maka syarat normalitas itu menjadi harus dalam uji parametrik. Syarat para distribusi normal itu seperti kurva terbalik ya. Kurva terbalik, coba kita lihat ada nggak gambar kurva terbalik. Oh, tidak ada di chapter ini ya. Jadi bel terbalik gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi normal. Nah, varian dari populasi yang diuji harus sama, skala pengukuran setidaknya harus interval ya. Sehingga nanti rata-rata itu bisa dipergunakan dalam operasi statistik deskriptifnya. Oke. Nah, tentukan tingkat signifikan yang diinginkan. Biasanya probabilitas dalam ilmu sosial adalah 5%. Angka 5% ini disebut tingkat signifikansi alfa. Artinya apa? Itu merujuk pada tingkat kesalahan yang ditoleransi. Artinya kita boleh salah tapi dengan probabilitas kesalahannya 5%. Tentu berbeda dengan ilmu kedokteran yang tentu kesalahannya harus jangan sampai 5%. Kalau bisa maksimum 1% saja. Lawan dari tingkat kesalahan adalah confident interval atau confident level. Kalau tingkat kesalahannya 5%, berarti derajat keyakinan saya, confident level saya adalah 95%. Nah, tadi untuk ilmu sosial biasanya signifikansi alfa itu bisa diperbesar. Kita bisa mentoleransi sampai 10%. Namun jangan lupa nanti dikasih tanda bintang. Kalau bintang 3 artinya alfa kita, kesalahan kita cuma 1%, bintang 2 kesalahan kita 5%, dan bintang 1 kesalahan kita 10%. Nah, ini dalam ilmu sosial. Tidak berlaku untuk ilmu kedokteran. Kan bahaya sekali kalau ilmu kedokteran 10% kesalahan ditoleransi.
Berarti dari 100 orang yang disuntik 10 orang meninggal kan, seperti itu kan nggak mungkin ya. Nah, periksa apakah hasil dari analisis perangkat lunak software komputer menunjukkan tingkat signifikansi telah terpenuhi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan software-software yang akan dipergunakan di materi berikutnya, yaitu SPSS, EFUS, dan JASP, serta ada AMOS, ada Smart PLS, silakan ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu install yang JASP di komputer Bapak Ibu karena ini free download. Tinggal dicari di website JASP, itu free download ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya signifikansi kurang dari 5% maka dikatakan signifikan dan hipotesis alternatif diterima. Atau dengan kata lain H0-nya ditolak. Sebaliknya, bila mana probabilitas signifikan di atas 5% maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Berarti kita dengan kata lain menerima H0. Nah, harap dicatat bahwa hipotesis nol biasanya tidak ditampilkan dalam jurnal atau laporan penelitian. Kenapa? Karena yang kita uji adalah hipotesis alternatif. Jadi cukup hipotesis alternatif aja yang Bapak Ibu tulis. Nah, ini tadi sama persis penjelasan saya ya terkait dengan tingkat signifikan. Nah, kalau di dalam outputnya software biasanya kita sebut sebagai p-value. P-value itu probabilitas value, yaitu merujuk pada tingkat signifikansi yang diamati. Ya, nilai P yang rendah berarti ada sedikit kemungkinan bahwa ekspektasi statistik adalah benar. Ya. Nah, sekarang ada perbedaan one tail dan two tail ya. Bapak Ibu mungkin pernah belajar di statistik waktu ngambil di S1 ya. Nah, kalau one tail itu satu arah sementara two tail dua arah ya. Nah, apa kaitan one tail dan two tail? Biasanya two tail itu dinyatakan sebagai hipotesis yang tidak terarah. Ya, sementara one tail itu hipotesis yang terarah. One tail itu satu arah, berarti bisa positif atau negatif. Sementara two tail bisa positif dan negatif, artinya arahnya belum kita tentukan. Contoh hipotesis terarah, semakin besar kecemasan seseorang, semakin tinggi juga kemalasan mereka dalam mengerjakan skripsi. Berarti positif. Kecemasan yang tinggi menyebabkan kemalasan untuk membuat skripsi juga tinggi. Contoh hipotesis tidak terarah. Dia cuma menyebutkan ada hubungan antara kecemasan dan kemalasan dalam mengerjakan skripsi. Dia tidak tahu apakah arahnya positif atau negatif. Kalau yang di atas ini positif. Nah, contoh dari hasil penelitian menggunakan SPSS. H0-nya tidak ada hubungan antara kepemimpinan dan loyalitas. HA terdapat hubungan negatif antara kepemimpinan dan loyalitas. Hasil analisis SPSS membandingkan satu sisi dan dua sisi. Ini contoh hasil olahan SPSS dengan menggunakan two tail. Nah, kita lihat signifikannya ada 0,066. Sementara kalau one tail berarti separuhnya. Kan dua tail itu dua arah, kiri dan kanan. Berarti kalau satu arah berarti satu itu dibagi dua. Berarti 0,66 dibagi dua sama dengan 0,33. Ya. Nah, sekarang apa hipotesis yang kita terima atau kita tolak? Tentu harapannya kita ketika melakukan penelitian adalah hipotesis alternatif diterima. Ya. Namun dalam kenyataannya biasanya ada tiga kondisi yang mungkin terjadi hasil pengolahan data kita. Yang pertama ini yang harapan kita hipotesis alternatif diterima. Yang kedua hipotesis nol tidak dapat ditolak. Artinya kita nerima H0 ini ya. Yang ketiga kesalahan tipe 1 atau kesalahan tipe 2. Apa itu nanti sebentar lagi kita bahas. Nah biasanya seperti ini. Kalau hipotesis kita di bab 2 menyatakan ada pengaruh positif, kemudian hasil uji statistik di SPSS, AMOS atau apapun, hasilnya signifikansi alfa kuranglah dari 5%, dan arah koefisien betanya itu positif, maka hipotesis alternatif diterima. Ini harapan kita, ya. Namun berikutnya, kalau kita berharap hubungan pengaruh itu adalah positif. Nah, kemudian hasil ujinya ternyata signifikan di bawah 5% kesalahannya dan namun koefisien betanya negatif. Berarti ini hipotesis nol tidak dapat
ditolak. Kemudian bagaimana BA-nya lebih besar dari 0, pengaruh positif, signifikansi alfa lebih besar dari 5%. Berarti ini juga hipotesis 0 tidak dapat ditolak. Nah, ini penjelasan dari tabel ini ya. Nah, sekarang kita masuk apa itu kesalahan tipe 1, apa itu kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 terjadi saat hipotesis 0 yang sebenarnya benar ditolak. Contoh begini nih. Misalnya ada sifat, ada keputusan. Kalau H0-nya benar, kita terima H0 maka keputusannya benar. Yang kita lihat yang tanda centang dulu yang keputusan benar. Sebaliknya kalau sifat HA-nya benar, kemudian keputusan kita terima HA juga benar. Yang menjadi masalah adalah sifat itu adalah HA yang benar. Sifatnya, positif apa negatifnya. Namun yang kita terima H0, maka ini kesalahan tipe 2. Beda dengan kesalahan tipe 1, sifat H0 benar, tapi yang kita terima H alternatif. Nah, H alternatif yang seperti ini ya. Signifikannya lebih kecil, namun sebenarnya ada koefisien yang benar adalah yang di H0. Nah, ini yang disebut kesalahan tipe 1. Mungkin agak bingung, coba kita pakai hukum ya, pakai penjelasan ilmu hukum. Contohnya begini. Sifatnya ada orang yang tidak bersalah, ada orang yang bersalah. Terus ada keputusan hakim, dibebaskan atau dihukum. Nah, yang pertama, orangnya terbukti tidak bersalah. Terus keputusan hakim dibebaskan, kan berarti benar ya? Atau orangnya ditemukan pada saat sidang bersalah. Keputusan Pak Hakim dinyatakan dihukum, juga benar. Yang menjadi masalah adalah ketika orang itu tidak bersalah, namun keputusan hakim dihukum. Nah, inilah kesalahan tipe 1. Sementara kesalahan tipe 2 apa? Orangnya bersalah, tetapi keputusan hakim dibebaskan. Nah, tentu yang mana yang lebih berbahaya? Kesalahan tipe 1. Jangan sampai orang tidak bersalah dihukum. Sehingga dalam ilmu hukum ada adagium lebih baik kita membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar. Nah, karena kesalahan tipe 1 ini tidak boleh kita lakukan, maka nanti ke depannya kita lebih banyak menggunakan alfa, probabilitas apa, bukan probabilitas beta. Oke, demikianlah ini terkait dengan pengembangan hipotesis sampai hasil uji hipotesis itu. Nanti pelan-pelan kita akan belajar lebih banyak tentang hipotesis melalui software-software itu. Nanti hasilnya apa sehingga kita bisa melihat semua. Oke, perkuliahan hari ini kita cukupkan. Kita sampai nanti di materi berikutnya. Selamat belajar.